Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat USB yang berbahagia. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kalender Hijriah. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadikan momen hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Momen ini dijadikan sebagai tonggak awal penanggalan kalender umat Islam atau yang kemudian kita kenal dengan kalender Hijriah. Mengapa ini sangat spesial? Padahal ada hijrah sebelumnya. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan kota Mekah menuju negeri Habasyah. Tetapi kemudian momen ini yang dijadikan patokan sebagai kalender Hijriah. Karena secara bahasa hijrah itu berasal dari kata hajara yang berarti meninggalkan atau berpindah secara fisik dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi menariknya, di dalam Al-Quran derivasi yang sering dipakai adalah hajara. Wazannya fa'ala. Ada huruf alif antara ha dan jim. Dan ini bermakna ketersalingan. Karena perspektifnya dari dua, ada saling ya, saling meninggalkan. Tetapi yang nanti akan dinilai adalah perspektif orang yang beriman. Orang yang beriman meninggalkan kaum kufar Quraisy, orang musyrikin Quraisy yang menindas mereka, meneror mereka, mendolimi mereka. Dari satu tempat, yaitu di Mekah, meninggalkan kota tersebut menuju kota Yasrib atau kota Madinah. Sementara orang-orang musyrik juga demikian. Mereka meninggalkan untuk mendolimi, meneror, atau ditinggalkan oleh umat Islam. Nah, karena makna ketersalingan inilah Al-Quran lebih menggunakan kata hajara. Tetapi perspektif yang dipakai oleh Allah lebih sering ada perspektif dari umat Islam. Nah, mari kita lihat salah satu perspektifnya ada di dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berhijrah, berjihad fi sabilillah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka mendapatkan posisi yang luar biasa, darajat, keutamaan, tingginya tempat yang mulia. Wa ulaika humul faizun, mereka mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Makna hijrah sesungguhnya bukan sekedar perpindahan fisik. Benar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Tetapi ini sesungguhnya adalah perpindahan level keberislaman mereka dari level individu menjadi level komunal. Betul ada komunitas pada saat mereka di Mekah, tetapi komunitas ini bukan sekedar minoritas, tetapi mereka belum mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang berdaulat. Pada saat pindah ke Madinah, mereka berdaulat. Mereka dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pilar-pilar kenegaraan. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai sentra, karena manajemen masjid adalah manajemen masyarakat. Perilaku umat Islam di dalam masjid itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid adalah pilar pertama. Yang kedua adalah ukhuwah. Ini adalah sangat luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar mempersaudarakan umat Islam yang ada di Madinah dan umat Islam yang datang dari kota Mekah, yang kita kenal dengan orang muhajirin, orang yang di Madinah dengan kaum Ansar. Tetapi mereka secara internal yang ada di kota Madinah pun dipersaudarakan Allah, yaitu Aus dan Khazraj yang sebelumnya berpuluh-puluh tahun mereka berseteru dan bahkan saling membunuh. Dan ini sangat kuat ketika dijadikan pilar kedua setelah masjid. Yang ketiga adalah pilar konstitusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat berbagai macam kesepakatan, terutama dengan stakeholder yang ada di Madinah, termasuk ahli kitab. Dan yang keempat adalah membangun pilar ekonomi. Potensi-potensi ekonomi yang ada di dalam umat Islam dirajut untuk menguatkan dan mereka menguatkan diri mereka dengan sesama mereka. Nah, yang menarik sahabat USB yang berbahagia, bahwa hijrah ini adalah meninggalkan sesuatu yang buruk. Dan ini bermakna juga, dan kita kenal hari ini, yang disebut hijrah adalah kita meninggalkan kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang lebih baik. Atau kalau itu sudah mendarah daging, berarti tradisi-tradisi yang kurang baik kita ubah menjadi tradisi yang baik.
Atau sebaliknya, kita mengembalikan tradisi yang tadinya sudah dilakukan oleh orang sebelum kita yang baik, tradisi tersebut kita kembalikan untuk kita lakukan. Kita berpindah di level itu. Dan kemudian, level kesalihan individu itu tidak cukup. Karena di dalam Al-Quran, kita tahu dari kisah Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Beliau digambarkan di dalam surat Al-Ankabut, ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya, berdiam diri di sana selama 1000 tahun dikurangi 50. Allah tidak strict mengatakan 950, karena Allah memiliki makna. 950 itu adalah 50 didahului dengan keharmonisan sebagai orang saleh, menjadi orang rujukan, menjadi orang yang harmonis dengan kaum dan keluarganya. Lalu kemudian 950 tahun masa dakwah beliau adalah tahun-tahun kesulitan karena diteror oleh kaumnya. Sahabat USB yang berbahagia, Rasulullah SAW juga demikian. Beliau menjadi orang baik selama 40 tahun, dijadikan rujukan, digelari Al-Amin, tapi kemudian dimusuhi kaumnya ketika menyampaikan kebenaran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka hari ini, jika kita ingin hijrah, maknanya adalah kita lihat potensi positif di tengah masyarakat, kita minimalisir atau kita tekan potensi kemungkaran di tengah masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara amar ma'ruf dan nahi munkar. Mari kita menuju tradisi yang lebih baik, kita tinggalkan yang tidak baik, kita merdekakan diri kita dari hawa nafsu yang buruk, kita capai kebaikan-kebaikan secara bersama, masuk surga bersama-sama, kita bangun kebaikan bersama-sama, dan mari kita tinggalkan sesuatu yang buruk, baik yang ada di dalam diri kita, ataupun yang ada di tengah masyarakat kita. Mari kita berhijrah, kita mengikuti Rasulullah SAW agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini negeri yang aman, dijauhkan dari fitnah, terutama fitnah yang akan mengganggu agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini sahabat USB. Berjumpa kembali dalam kajian tadabbur yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.